Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Hai semua, di video kali ini aku akan membuat daily vlog. Ini adalah kegiatan aku dari pagi hingga sore hari ya, teman-teman. Ini tidak terlalu pagi betul sebenarnya, karena aku pagi tuh udah sempet bebenah rumah tapi aku nggak record. Lalu kemudian ini aku mulai dengan mencuci pakaian. Nah, aku tuh lagi suka banget sama deterjen Gentle Gen ya teman-teman. Jadi aku tadi pakai yang warna hijau, lalu selain itu aku juga punya yang warna pink dan aku juga punya yang warna biru. Untuk disclaimer, video ini bukan endorsement ya teman-teman, tapi aku beli sendiri dan karena memang aku suka dengan wanginya. Hari ini cerah teman-teman, jadi pas banget. Ini adalah waktu yang pas sekali untuk mencuci pakaian. Untuk pakaian putih aku pisahkan ya teman-teman, begitu juga dengan pakaian yang luntur. Jadi untuk baju yang putih dan yang luntur itu aku cuci pakai tangan. Nah, ini udah aku jemur ya, lalu kemudian juga tadi aku sikat jaket-jaket dulu nih teman-teman. Baru kemudian nanti akan aku giling dengan mesin. Gilingan pertama sudah selesai dan aku juga udah selesai jemur. Ini lalu kemudian aku lanjutkan dengan gilingan kedua. Hari ini aku 2 kali giling aja teman-teman, karena kebetulan untuk spray aku nggak ada yang dicuci, karena baru aja aku cuci beberapa hari yang lalu ya. Lalu kemudian aku juga udah jemur nih ya, tadi aku udah bilang kalau baju-baju gilingan pertama sudah aku jemur. Dan sembari menunggu gilingan kedua selesai, aku mau langsung lanjut untuk masak dulu. Pertama, aku mau panaskan nasi dulu ya. Jadi semalam itu aku masak agak banyak, lalu kemudian pagi ini itu aku tinggal panasin aja. Dan aku simpannya di kulkas dulu nih teman-teman. Ini agak banyak ya karena ini sekalian untuk seharian. Jadi di hari ini aku nggak perlu masak nasi lagi. Kemudian aku mau buat sayur untuk anak aku dulu. Karena sayur yang akan aku buat untuk aku dan suami itu pedas teman-teman. Nah, ini simple aja. Pertama aku mau orak-arik telur dulu teman-teman. Kita ratakan ya untuk minyaknya, dan di sini aku pakai telur ayam kampung. Jadi pertama aku orak-arik dulu telurnya teman-teman, lalu setelah itu akan aku campurkan dengan sup telur wortel yang akan aku buat sebentar lagi. Hari ini masaknya disesuaikan dengan stok yang ada di kulkas ya teman-teman, biar semuanya itu tidak terbuang. Dan kebetulan memang anak aku cukup suka nih dengan sup telur tomat ini. Oke, aku udah sisihkan ya untuk telurnya, lalu kemudian kita akan mulai memasak sup telur tomatnya. Pertama, aku tadi tumis bawang putih, bawang merah, dan aku punya stok bawang bombay, jadi aku langsung sekalian aja kasih bawang bombaynya. Kali ini aku campurkan dengan jagung, walaupun nggak banyak ya teman-teman, mungkin sekitar seperempat lah ya dari satu bonggol itu. Lalu kemudian aku isi dengan air dan juga dengan tomat. Nah, kebetulan stok tomat aku yang lagi banyak itu tomat cherry, dan anak aku juga suka banget sama tomat cherry. Jadi kali ini aku pakainya tomat cherry aja ya. Oke teman-teman, nasinya ini udah selesai dan aku sudah matikan dulu untuk kompornya. Dan ini aku sudah selesai untuk gilingan kedua dan aku juga udah selesai menjemurnya teman-teman. Jadi udah selesai ya untuk pekerjaan mencuci hari ini. Lanjut aku turun lagi teman-teman ke dapur, dan ini tadi aku lihat kalau airnya tuh sudah mendidih dan jagungnya juga sudah matang. Jadi langsung aku campurkan saja dengan telur. Oh ya, tadi juga aku masukkan sedikit udang ya, karena memang stok udangnya tuh bener-bener sisa sedikit banget.
Lalu lanjut, di sini aku kasih garam dan juga kaldu jamur. Diaduk rata. Lalu part terakhirnya aku tinggal tambahkan daun bawang, teman-teman. Stok yang aku punya adalah daun bawang beku ya. Karena hari sudah semakin siang, teman-teman, jadi ini aku langsung ambil nasi aja. Nah, kalau ditaruh di kulkas, nasinya kan sedikit beku ya, teman-teman, atau mengeras gitu. Tapi setelah kita panaskan, dia jadi empuk lagi seperti nasi baru. Jadi kita nggak perlu buang-buang nasi ya teman-teman, tinggal ditaruh di kulkas aja bagian chiller, terus tinggal dipanaskan. Oke, di sup telur tomat ini karena memang kan isinya sudah lumayan banyak ya, ada telur, ada udang, dan juga ada tomat. Jadi aku nggak buat lauk lain lagi nih teman-teman, selain aku buatkan telur ayam kampung. Hai, ngapain? Oh, makan. Kamu kegerahan ya? Sampai gitu, kamu sambil belajar. Makan dulu ya, nggak boleh sambil belajar, di skip dulu, oke? Fokus. Tadi udah gambarnya. Mana? Mami lihat coba. Ah, this is beautiful. Cantik. Good job, Alena. Dimam ya. Kamu makan pakai apa? Sup? Telur tomat? Kamu suka? Sama apa tuh? Telur ayam kampung rebus. Selamat makan, Alena. Mami lanjut masak. Bye. Nah, jadi anak aku lagi makan dan aku langsung lanjut masak untuk aku dan suami, teman-teman. Dan ini agak ngejar waktu sebetulnya ya, makanya aku masaknya yang praktis banget aja. Dan karena memang stok aku tuh makanannya tinggal dikit ya di kulkas, jadi memang kita menyesuaikan dengan yang ada saja supaya tidak ada yang terbuang. Ini aku mau bikin tumisan dari labu siam, aku campur sama jagung, tomat, dan juga sedikit udang. Pertama, kita akan tumis bawang putih, lalu kemudian bawang bombay, dan juga cabai. Nah, cabai yang aku pakai di sini itu ada cabai rawit dan juga cabai merah keriting ya, teman-teman. Untuk pedesnya tentu aja menyesuaikan ya dengan suami aku. Karena suami aku suka pedes, jadi tadi ini aku masukkan sekitar 5 buah cabai rawit setan. Oke teman-teman, begitu sudah harum kita tinggal masukkan aja jagung dan juga labu siam, lalu kita masukkan juga air. Nah, aku akan masak sampai airnya susut ya teman-teman. Setelah dirasa jagung dan labu siamnya sudah matang, kita campurkan dengan telur. Nah, untuk telurnya aku pakai telur biasa kali ini, nggak pakai telur ayam kampung. Kalau anak aku tadi untuk masakannya, itu aku pakai telur ayam kampung dan juga aku rebusin telur ayam kampung. Nah, ini udah selesai, tinggal dibumbui aja nih teman-teman dengan garam dan kaldu jamur. Udah percaya deh teman-teman, menu sederhana kayak gini aja, itu tuh asli enak banget. Dan juga tentu aja berhemat ya. Untuk labu siamnya di sini aku hanya pakai 1 buah untuk ukuran besar. Dan ini bisa dipakai untuk 1 harian ya. Jadi aku makan siang sendiri, lalu makan malam bersama suamiku. Lalu kemudian untuk lauknya di sini aku mau bikin tongkol yang kayak balado gitu. Cuma pas aku lihat-lihat lagi, oh ternyata aku masih punya stok sambal. Jadi aku langsung buat aja dari stok sambal yang ada di kulkas. Nah, untuk stok sambalnya nanti akan kita panaskan, lalu aku tinggal tambahkan aja dengan daun jeruk yang kita robek-robek seperti ini. Soalnya kalau nggak pakai teman-teman kan sayang ya, bisa-bisa nanti sambalnya keburu rusak. Jadi langsung kita manfaatkan aja. Nah, ini juga rasanya pasti bakalan enak dan juga kita nggak buang-buang makanan ya. Nah, teman-teman, aku sendiri itu sudah menerapkan hidup sederhana seperti ini tuh udah lama banget ya, dari aku kecil. Belajar dari aku kecil itu harus menabung, harus berhemat, dan juga nggak boleh buang-buang makanan teman-teman. Karena nyari uang kan susah ya, kita harus bekerja keras banget. Dan dengan cara kita berhemat, akan lebih banyak lagi dana yang bisa kita tabung.
Balik ke masakannya dulu teman-teman. Ini masakannya udah selesai, tadi tinggal aku kasih sedikit kaldu jamur. Aku nggak tambahin garam karena aku pikir garamnya itu nanti kan akan bikin tambah asin ya. Karena ikan tongkol ini yang aku pakai tongkol keranjang. Itu udah otomatis agak asin teman-teman. Jadi nggak perlu pakai garam lagi, cukup kaldu jamur aja. Setelah selesai masak dan juga makan, ini aku langsung lanjut cuci piring teman-teman. Soalnya setelah ini aku akan mandi dan aku akan nemenin anak aku ke sekolah untuk dia sains hari ini. Nah, jadi anak aku semi homeschooling teman-teman, ke sekolahnya hanya 3 hari. Jadi hari ini nggak ada jadwal ke sekolah kecuali untuk ekskul sainsnya. Dan ini kita lagi nungguin angkot yang akan kita naiki untuk bisa ke sekolah. Kami memilih naik angkot teman-teman, nggak naik ojek online ataupun yang Grab Car ya atau Gokar, karena memang biayanya jauh lebih hemat. Dan ini udah sampai di sekolah, aku nungguin di luar karena kan emang nggak boleh ikut masuk ke dalam kelas ya. Dan teman-teman, sembari aku nungguin anak aku, dia agak lama ya, sekitar 2 jaman. Ternyata cuaca udah makin mendung nih. Jadi tadi juga sempat hujan deras. Ini berhenti. Nah, kemudian aku bersama 2 orang ibu teman anakku lainnya, kita mau pergi ke salah satu kafe yang posisinya persis ada di depan sekolah. Ini sepi teman-teman karena kan memang habis hujan ya, dan biasanya ramenya tuh kalau malam gitu ya buat anak-anak muda pada nongkrong. Cukup cozy sebenarnya ya teman-teman. Nah, ini kan dia di luar gitu dan dia ada indoornya tapi cuma sedikit. Lalu juga ini ada booth foto gitu. Nah, aku cuma pesen waffle ini aja karena aku juga agak kenyang teman-teman, dan aku nggak beli minum lagi karena tadi aku juga udah bawa minum. Dan ini kami sudah kembali tiba di rumah teman-teman. Perjalanan pulangnya nggak aku rekam karena agak repot ya tadi. Dan terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Ketemu lagi di videoku berikutnya. God bless you all and bye-bye.